Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang diberikan kepada kita seminggu yang lalu, dan sehingga pada Sabat ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang dalam kerajaan syurga, saya mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami seminggu yang lalu, sehingga pada Sabat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk belajar firman-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau mengampuni segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tuhan, terima kasih sekali lagi juga Engkau memberkati acara pada pagi ini berjalan dengan baik, dan sehingga para kami semua diberkati dengan firman-firman yang akan kami dengar ya Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau mendengar menjawab doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi beberapa buah lagu. Kita menyanyi hari ini. Lagu seterusnya kita nyanyi Kita Satu Dalam Tuhan. Satu, dua, nyanyi. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Kita disatukan di dalam Roh Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar bahasa mission, mari kita menyanyi satu lagu yang bertajuk Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Ku Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Masa ini kita akan mendengar Baca Mission yang akan disampaikan oleh Mrs. Flendra. Oke, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Dan Sabat ini saya akan membaca cerita mission yang bertajuk Mimpi-mimpi Aneh dan Seorang Anak Perempuan, yang bertempat di Gaunia 5 September, yang bernama Maria. Sejak umur 2 tahun, Maria telah menemani ibunya pergi ke Bomo untuk mendapatkan restu bagi perniagaan keluarganya. Lawatan itu adalah sebagian daripada kehidupan, dan restu untuk kelihatan lebih berkesan. Ibu menjadi ahli perniagaan yang kaya. Dia mempunyai banyak kedai di seluruh negara Afrika Barat. Dia juga menjadi anak yang kaya. Maria memiliki sebuah rumah di dalam sebuah kompaun berpagar, 2 buah kereta, dan sebuah kedai besar yang menjual pakaian dan beg-beg tangan rekaan terkini yang bergaya di ibu negara di Gaunia. Walau bagaimanapun, Bomo itu mengejutkan Maria pada usia 24 tahun apabila Maria melawatnya untuk mendapatkan restu pada tahun 2013. Jika kamu mahu kaya, kamu perlu mempersembahkan korban manusia, katanya. Korban itu mestilah albino. Albino adalah seorang yang berambut putih, berkulit putih, dan biasanya matanya ungu. Maria telah membawa lembu kepada Bomo itu untuk korban, tetapi tidak pernah seorang manusia. Pikirannya tentang korban manusia itu sangat mengganggunya, dan pikirannya sangat tertekan ketika dia tidur pada waktu itu. Semasa ia tidur, dia bermimpi bahwa 2 orang anak-anak kecil bercakap dengannya, tetapi dia tidak memahami apa yang mereka katakan. Malam berikutnya, dia melihat anak-anak yang sama sekali lagi di dalam mimpi dia. Tetapi kali ini dia dapat memahami mereka.
Penyelesaiannya bukan pergi kepada Bomo, katanya, seorang anak-anak itu. Malam berikutnya Maria bermimpi lagi. Kali ini dia mendengar suara ketika dia berjalan di jalan. Suara itu berkata, penyelesaian adalah Bapa kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apabila dia bangun, dia heran karena dia bukan seorang Kristen. Dia tergolong daripada agama yang lain. Bagaimana Yesus boleh menjadi penyelesaiannya? Dia tertanya-tanya. Dia memberitahu ibunya mengenai mimpi 3 malam berturut-turut itu. Kenapa kita perlu melakukan korban manusia, katanya. Ibu tidak suka mimpi itu sama sekali. Dan dia memberitahu Maria untuk membeli seekor lembu untuk dikorbankan. Maria patuh, sementara ibu itu bersedia menyembelih lembu tersebut. Dia meyakinkan Maria bahwa mimpi itu akan berhenti. Malam itu Maria mempunyai satu lagi mimpi. Pada hujung minggu, Maria penat oleh mimpi-mimpi setiap malam dan memutuskan untuk pergi membeli bala. Pada hari Sabtu pagi, dia memandu kereta di pagar rumah kompaun mereka dan berhenti untuk menunggu pagar itu terbuka. Semasa ia menunggu, seorang anak perempuan kecil melangkah masuk ke dalam kompaun itu dan menghampiri tingkap keretanya. "Adakah kamu mau pergi ke gereja?" tanya anak kecil perempuan. Maria terkejut. "Saya bukan orang Kristen," katanya. "Mengapa kamu meminta saya pergi ke gereja? Siapa yang kamu cari?" "Saya mau pergi ke gereja," kata budak itu. Maria memandang anak kecil itu dengan teliti. Dia bertanya-tanya sama ada anak perempuan kecil itu tersesat atau sedang mencari ibu bapanya. Dia tidak tahu tentang mana-mana gereja yang ada di kawasan mereka. Seolah-olah membaca pikirannya. Anak-anak itu berkata, "Saya mahu jalannya." Maria memutuskan untuk membantu anak kecil itu mencari gereja. Lalu dia keluar dari kereta. Selepas berjalan kaki, tak lama jauh, Maria dan gadis kecil itu tiba di pusat Seventh-day Adventist yang berpagar. Sekumpulan yang berdiri berhampiran dengan bangunan gereja di dalam kompaun itu. Salah satu orang yang berada di situ, ialah seorang wanita, bertanya kepada Maria, "Apa yang boleh saya bantu?" katanya. "Gadis kecil itu meminta saya untuk datang ke sini," kata Maria sambil menoleh. Tetapi gadis itu tidak kelihatan. Maria memandang pintu pagar itu dan kembali ke kompaun itu. Gadis kecil itu tidak ada di sana. Dia turut keheranan seperti wanita yang remeh itu. Dan tiba-tiba merasakan hasrat kuat untuk memberitahunya tentang mimpinya. "Bolehkah saya bertanya kepada kamu?" katanya. "Sudah tentu," kata wanita itu. "Saya mempunyai banyak mimpi," katanya. "Setelah saya mengkorbankan seekor lembu, tetapi tidak ada yang menghalang mimpi itu. Saya tidak mahu apa yang perlu saya lakukan." "Tunggu saya," kata wanita itu. "Suami saya seorang pastor. Saya akan meminta bantuannya." Begitulah bagaimana Maria, seorang bukan Kristen, di sebuah negara di mana ramai orang bersifat bermusuhan dan bukan Kristen, mengetahui tentang Yesus. Hari ini dia adalah seorang Kristen yang mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya. "Pertobatan saya kepada agama Kristen adalah satu keajaiban," katanya. Tidak seorang pun yang datang kepada saya dengan Alkitab, dan saya tidak pernah membaca buku Kristen. Ia adalah panggilan Tuhan.
Maria tidak pernah melihat anak itu lagi. Dia yakin bahwa anak perempuan itu adalah malaikat. Gereja Seventh-day Adventist menghadapi cabaran besar dalam menyebarkan Injil di daerah itu, di mana hanya 7% daripada penduduk adalah Kristen dan ramai orang yang bersifat bermusuhan dan kekristianan. Dan sebagian daripada persembahan Sabat ke-13 Kutel ini akan membantu membina akademik di Kobaya, sebuah sekolah tadika sehingga ke menengah, di mana kasih Yesus boleh diajar kepada ramai anak-anak dari keluarga bukan Kristen. Dan itulah cerita mision kita yang bertajuk Mimpi-mimpi aneh dan seorang anak-anak perempuan. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Pagi ini saya akan menyampaikan bacaan persembahan dan persepuluhan yang bertajuk Bersatu Kita Teguh. Ricardo Pecinilla, seorang ketua gereja Adventist di College Park, Maryland, sedang bermain tenis ketika rakan yang bermain dengannya mengatakan bahwa semua uang yang dikumpulkan oleh gereja evangelikalnya selenggara dan dibahagikan dalam gereja setempat. Bagaimana gereja Anda menyelenggarakan keuangannya? Dia bertanya kepada Ricardo. Ricardo menerangkan bahwa walaupun kebanyakan gereja evangelikal berfungsi di bawah sistem jemaah, dana biasanya dikendalikan oleh jemaah gereja sendiri. Gereja Adventist mengikuti sistem rumah perbendaharaan Alkitabiah, yaitu membawa dana yang dikumpul oleh setiap gereja tempatan kepada satu bakul, dan kemudian membahagikan dana itu sama rata melalui beberapa peringkat pentadbiran, di peringkat serantau atau di peringkat antarabangsa, untuk menyokong bukan sahaja mubalik-mubalik yang telah ditauliakan melalui persepuluhan, tetapi termasuklah juga projek-projek penginjilan dan pelayanan-pelayanan melalui persembahan. Ricardo benar dalam hal ini. Sistem yang digunakan oleh gereja Advent dibantu di atas prinsip Alkitabiah, menggalakkan kesatuan dan kesamarataan. Tidak ada individu atau persatuan yang memiliki atau mengendalikan kesemua dana-dana tersebut. Wakil-wakil dari gereja tempatan akan memilih pemimpin-pemimpin untuk suatu panggal tertentu, dan para pemimpin dibayar mengikut dasar skala gaji yang sama. Gereja berkembang pesat dalam 212 daripada 235 negara dan kawasan yang diiktiraf oleh PBB. Kerana setiap mereka melakukan apa yang betul di mata mereka sendiri. Malahan 21 juta anggota menyumbang kepada periuk yang sama dengan persepuluhan dan janji. Persembahan tetap sistematik, bersatu. Mereka lebih kuat, dapat berbuat lebih banyak dan pergi lebih jauh. Semua kami mempunyai akses kepada maklumat keuangan, kata Ricardo, dan jika kami memberikan pengenalan diri kami pada sampul surat itu, kami sepatutnya menerima reset atas apa yang diberikan. Selain itu, terdapat perkhidmatan mengaudit yang membantu memastikan bahwa dana itu dikendalikan menurut perancangan. Adakah kamu benar-benar percaya dengan sistem itu? Tanya rakan Ricardo. Saya percaya Tuhan, jawab Ricardo. Yang saya percaya telah mengilhamkan sistem ini. Walaupun saya tahu ia sebenarnya dikendalikan oleh manusia yang mudah berdosa seperti saya. Tidak ada kegagalan manusia yang akan mempengaruhi amalan saya. Karena saya sebenarnya memberi Tuhan sebagai satu peribadanan
dan Tuhan yang mengawal sepenuhnya segala urusannya. Ricardo menyimpulkan, rayuan, Tuhan mengundang Anda untuk bersama-sama dengan saudara perempuan dan saudara lelaki Anda di seluruh dunia untuk menyembah Dia melalui persepuluhan dan persembahan, dan dengan membiayai pekerjaan di seluruh dunia. Doa. Tuhan Bapa kami di surga, ambillah apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, karena kami menyembah-Mu pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji nama-Mu karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang hidup, pemilik langit dan bumi dan seluruh isinya, dan satu-satunya Tuhan yang kami sembah karena Engkaulah Tuhan yang memiliki nafas kehidupan bagi semua umat manusia. Pada saat ini Bapa, kami juga merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Biarlah itu tidak menghalang kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami sudah bersedia untuk mendengar firman-Mu dan bersama dengan kami terlebih kepada Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami. Terima kasih Bapa, semua ini saya serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, selamat pagi dan selamat hari Sabat semua. Tentunya kita semua bersuka cita karena kita sekali lagi diberi kesempatan untuk berbakti walaupun kita masih di dalam suasana PKP. Syukur dan puji Tuhan karena walaupun sebahagian kita tidak dapat hadir ke gereja, tetapi dengan adanya teknologi seperti Facebook, YouTube, dan sebagainya, kita masih dapat berbakti bersama walaupun melalui alam maya. Saya juga sangat merindui suara anak-anak kita di dalam gereja. Walaupun ada di antara kita merasa terganggu oleh suara-suara mereka, anak-anak ini, tetapi bila tidak ada anak-anak di dalam gereja, gereja ini seakan-akan mati. Memang benar, kebaktian kita senyap dan tenang. Gereja ini seakan-akan mati bila tidak ada anak-anak bersama dengan kita. Memang benar, kebaktian kita seperti yang saya katakan tadi, senyap dan tenang. Tetapi benar apa yang Yesus katakan, apabila anak-anak mahu menghampiri Yesus dan dihalang oleh murid-murid Yesus. Kata Yesus, biarlah mereka datang kepadaku dan jangan menghalangi mereka. Kita boleh membacanya dalam buku Lukas 18 ayat 16 yang berbunyi begini. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Walau bagaimanapun saya percaya ibu bapak yang tidak dapat hadir berbakti ke gereja pada Sabat ini, kamu akan terus membimbing anak-anak mempelajari sekolah Sabat di rumah. Terlebih kepada pelajaran sekolah Sabat kanak-kanak. Saya percaya semua kita ada buku itu dan akan mengajarnya kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak akan merasa tersisih daripada bila mereka tidak dapat pergi ke gereja dan masa luang mereka dengan Tuhan akan disia-siakan. Baik, tajuk pelajaran yang saya akan sampaikan pada pagi ini adalah pilihan yang terbaik. Dan ayat inti kita terdapat di Lukas 10 ayat 42 yang berbunyi, tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita buka buku Alkitab dan baca di dalam buku Lukas 10 ayat 38 sehingga 42. Mari kita baca sama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, daripada bacaan tadi, apa yang telah kita pelajari dari sana? Maria di dalam pembacaan Alkitab ini mengambil posisi dekat dengan Tuhan, sedangkan Maria memilih jauh dari Tuhan. Pilihan apa yang kita akan ambil? Pilihan hari ini akan menjadi penentu dari hasil yang kita raih di kemudian hari. Masa-masa ini tentu saja kita memasuki pertandingan yang sangat berat, membuat pilihan. Kita saat ini begitu menentukan. Pilihan Maria sekali lagi adalah duduk di kaki Tuhan. Nah, kata duduk. Hari ini kita mau belajar bahasa asing. Kata duduk dalam pembacaan ini dalam bahasa Yunani. Saya pun baru tahu ini dia punya perkataan. Ditulis dengan kata parakatizo. Ini adalah dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani pula dikatakan taka. Dan dalam bahasa Inggris seperti biasalah to sit down near. Jadi yang artinya duduk dekat dan mendengar. Nah, inilah dia punya arti perkataan-perkataan itu tadi. Walaupun bunyinya berbeza, tetapi dia punya pengertian dia adalah satu, yaitu duduk dekat dan mendengar. Dalam ayat 42 yang telah kita baca tadi, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Dan Maria memilih bahagian yang terbaik, yaitu di mana? Apa yang dia telah pilih? Dia telah memilih untuk duduk di dekat kaki Tuhan. Dan adalah pilihan terbaik. Bagi pandangan Tuhan Yesus, duduk dekat Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Pilihlah seperti apa yang dilakukan Maria, yaitu duduk dekat dengan Tuhan dan mendengarkannya. Pertanyaan sekarang, mahukah kita melakukan seperti yang dilakukan Maria? Kadang-kadang dalam kehidupan kita selalu menjadi Marta di dalam kehidupan kita. Kita lebih pentingkan
apa yang kita mahu daripada kita mendengar apa Tuhan katakan. Jadi, maafkan saya. Jadi, seboleh-bolehnya, marilah kita menjadi Maria yang telah memilih untuk duduk dekat Tuhan dan mendengar. Pilihan ada di tangan kita. Di dalam Yosua 24 ayat 15. Kita boleh rujuk di dalam Alkitab, buku Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah pilihan dari Yosua yang menurut Tuhan memilih bahagian yang tidak diambil darinya. Di dalam Ulangan 33 ayat 3. Sungguhlah ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tangan mula mereka. Pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Nah, ini juga salah satu ayat yang memperkukuhkan, di mana kita harus memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar. Nah, di dalam Ulangan 33 ayat 3 sendiri telah memberi kita penjelasan di sana. Orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang duduk di kaki Tuhan untuk menangkap sesuatu. Maksud dia untuk mendengar dan mempelajari sesuatu, yaitu firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan senang untuk sujud dan merendahkan diri di hadapannya ataupun di hadapan Tuhan. Contoh, apa yang dapat kita lihat jika kita memilih yang baik, yaitu di dalam Yosua juga 6, Yosua 6 ayat 6 hingga 7. Yosua sujud dan berdoa di hadapan Allah. Dan pada ayat 10, kalau kita melanjutkan pembacaan, dikatakan Tuhan datang dengan lawatan yang luar biasa. Nah, Yosua sujud dan berdoa. Doa adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak selesai. Doa merupakan penyelesaian dari segala permasalahan dan persoalan orang percaya. Ketika kita datang duduk di kaki Tuhan dan berdoa dengan kesungguhan hati, maka jawaban akan kita terima. Hasil dari doa dapat kita lihat di dalam Yosua 8. Kalau kita baca buku Yosua, kita akan melihat perjalanan Yosua dengan Tuhan di dalam buku Yosua. Jadi di dalam Yosua 8, Yosua meraih kemenangan. Selalu sahaja ada pergumulan dan persoalan yang akan kita hadapi. Akan tetapi kita harus mengambil sifat seperti Yosua, yaitu memilih duduk diam di kaki Tuhan dan merendahkan diri dan berdoa sehingga meraih kemenangan. Di dalam Mazmur 60 ayat 12 juga mengatakan, dengan Allah kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.
Yosua pernah merasakan kekecewaan. Akan tetapi Yosua memilih hal yang terbaik, yaitu datang kepada Tuhan dengan menyelesaikan apa yang tidak selesai, sehingga Yosua mengalami pemulihan. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17 hingga 18, doa Elisa yang tidak dapat melihat apa yang disampaikan, tetapi Elisa memilih mendengarkan Tuhan, dan Elisa berdoa kepada Tuhan sehingga Elisa meraih keberhasilan. Daripada 3 contoh ini kita telah mengetahui, daripada Maria, daripada Yosua, daripada Elisa, apabila kita memilih untuk duduk dekat dengan Tuhan dan mendengar, kita pasti akan mendapat kemenangan. Doa biarlah menjadi sebahagian daripada hidup kita, sehingga kita dapat mengalah dan mengalami pengalaman seperti Yosua dan Elisa dan juga Maria. Doa adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan kita. Siapa di antara kita yang berdoa tetapi tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Saya pasti ada sesuatu kekurangan di sana bila kita berdoa dan Tuhan tidak menjawabnya. Tetapi kalau kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, dengan merendahkan diri, pasti Tuhan akan mendengar doa kita. Doa adalah kunci untuk meraih kemenangan yang gilang gemilang. Dan asalkan kita memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, sekali lagi kami tunduk di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberi kami pilihan untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengar. Dan terima kasih juga karena atas pilihan-pilihan ini Engkau juga menjawab segala permintaan dan doa kami. Bapa di sorga, kami memohon berkat dari-Mu untuk setiap kami di dalam masa-masa kesukaran ini. Biarlah itu tidak menghalang kami untuk terus menjadi taat dan duduk di kaki Tuhan. Terima kasih Bapa di atas kesempatan ini. Dan saya juga berdoa untuk seluruh jemaat di tandem ini, di mana saja mereka berada. Biarlah Tuhan bersama dengan mereka, memberkati setiap keluarga. Saya tidak dapat menyebut satu persatu, tetapi Tuhan lebih mengetahui keperluan dalam keimanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, semua ini saya serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.